Di tengah terik matahari siang musim kemarau di pesisir utara Jawa, sebuah teriakan ngeri tiba-tiba memecah keheningan dari sekelompok kuli bangunan yang tanpa sengaja menemukan sebuah kenyataan mengerikan. Bau busuk yang menyengat itu bukanlah bau lumpur, melainkan bau kematian yang terkubur. Dan yang lebih mengerikan adalah ketika sepotong kain tua yang basah oleh tanah ditarik ke atas, seseorang menyadari bahwa kain itu membungkus sebagian tubuh manusia. Tangan terikat ke belakang, mulut disumpal rapat. Semuanya masih utuh di bawah lapisan tanah yang seolah tak bernyawa selama berhari-hari. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup rumah yang damai ini? Siapa yang bisa begitu kejam mengubur manusia hidup-hidup? Dan mengapa seluruh desa masih percaya bahwa sang istri yang malang itu tidak mungkin melakukan hal sekeji itu? Dalam cerita hari ini, saya akan menceritakan kepada Anda semua petunjuk, lika-liku yang mengejutkan, dan alasan mengapa seorang wanita yang lembut berubah menjadi hantu yang bersembunyi di balik topeng penderitaan. Jangan beranjak, karena hanya dalam beberapa detik, kebenaran ini akan membuat Anda tidak berani mempercayai siapapun yang duduk di sebelah Anda. Ketika lobang di sudut halaman itu dipasangi garis polisi, terik matahari di pesisir utara Jawa seakan meredup, digantikan oleh suasana yang pekat dan berat dengan bau kematian. Suara bisik-bisik tetangga yang berkumpul di luar gerbang, semua mata terpaku pada terpal biru yang telah dibentangkan, menutupi jenazah yang baru saja digali. Aparat dari Polres Indramayu tiba kurang dari 30 menit setelah panggilan darurat. Mereka segera mengamankan area, memasang garis polisi, dan para ahli forensik memulai pekerjaan mereka. Tidak ada suara keras, tidak ada langkah kaki yang sia-sia. Tempat kejadian itu tiba-tiba menjadi sunyi yang mencekam. Saat terpal disingkap, Budi Santoso, sang pemilik rumah, terbaring meringkuk, kedua tangannya terikat kencang ke belakang punggung dengan tali nilon berlumpur, mulutnya disumpal rapat oleh kain bekas yang dililit lakban. Tim forensik kemudian memastikan bahwa paru-parunya masih berisi udara, yang berarti ia dikubur hidup-hidup, mati lemas di kebun rumahnya sendiri. Sebuah akhir yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, saking mengerikannya. Rumah itu tidak menunjukkan tanda-tanda pembobolan. Kunci pintu masih utuh, perabotan tertata rapi dengan aneh. Satu-satunya hal yang tidak biasa justru adalah keteraturan yang berlebihan itu. Di dapur kecil, Sri Lestari, istri Budi, duduk meringkuk di kursi kayu yang sudah usang. Wajahnya bengkak karena menangis, matanya yang merah sembab masih basah. Sekilas siapapun yang melihat akan merasa iba. Sri terisak, suaranya serak. Kenapa? Kenapa nasibnya jadi begini? Dia pergi, bagaimana saya bisa hidup? Seorang petugas investigasi dengan lembut mendorong segelas air ke arahnya. Mereka butuh Sri untuk tenang agar bisa memberikan keterangan dengan jelas. Dan kemudian, di tengah dapur yang beraroma bumbu masak yang khas itu, kesaksian mulai dirangkai. Sri bercerita, suaranya datar seolah ingin menenangkan dirinya sendiri. Hari itu, Mas Budi bilang mau mengantar barang ke Cirebon. Sampai malam tidak pulang-pulang. Saya juga sudah lapor ke Pak RT. Takut dia dirampok di jalan. Tidak menyangka begini jadinya. Matanya menunduk dan bergetar saat melihat jenazah suaminya ditutupi terpal. Para tetangga yang berdiri di luar saling berbisik. Kasihannya, suami istri hidup rukun, siapa yang sangka? Hal yang membuat penyidik curiga adalah sikap Sri yang terlalu tenang, meskipun sesekali ia meraung-raung seolah takut ada yang tidak percaya pada kesedihannya. Kapten tim reserse langsung bertanya, "Ibu Sri, apakah ada barang yang hilang di rumah?
adakah seseorang yang pernah berkunjung atau punya konflik besar dengan Pak Budi akhir-akhir ini? Sri mengangkat wajah, suaranya lemah. Tidak ada yang hilang, rumah masih seperti biasa. Soal bisnisnya saya tidak tahu siapa utang siapa, tapi saya takut orang lain mencelakainya karena masalah uang. Interogasi berhenti sejenak, tetapi tatapan mata penyidik mulai menelisik setiap celah. Seorang wanita desa yang lugu, siapa yang bisa membunuh suaminya sekejam itu? Namun, justru keluguan yang berlebihan itu, kerapihan rumah yang aneh itu, menaburkan benih kecurigaan tanpa nama di benak semua orang. Sri duduk terdiam, kedua tangannya masih gemetar sambil memilin ujung bajunya. Siapa yang tahu apa yang ada di benak wanita itu saat ini? Apakah ketakutan dan kesedihan yang tulus, atau sedang merencanakan skenario sempurna untuk menghapus semua jejak? Tempat kejadian perkara saat itu sunyi senyap, seperti rahasia yang masih terkubur di bawah lapisan tanah itu. Dan kemudian, sebuah pertanyaan mulai menyelinap di benak para penyidik. Jika pelaku tidak masuk dari luar, mungkinkah ia sudah berada di dalam rumah ini dari awal hingga akhir? Di tengah malam, rumah sederhana di desa Sukamaju itu mendadak menjadi labirin hipotesis yang rumit. Tim investigasi mulai memilah setiap jejak, menyusun kembali setiap petunjuk seperti bermain puzzle. Satu kesalahan kecil saja dan gambaran keseluruhan akan langsung kabur. Berdasarkan kesaksian Sri, dua nama dengan cepat muncul di meja rapat. Herman Wijaya, rekan bisnis lama, dan Agus Setiawan, tetangga yang pernah bersitegang dengan Budi karena sengketa tanah. Herman Wijaya, seorang pedagang kayu yang keras kepala, berutang sejumlah uang yang tidak sedikit kepada Budi sejak usaha mebel mereka bangkrut. Dalam beberapa kali minum-minum, Herman pernah menunjuk wajah Budi dan berkata, "Uang pasti kubayar, tapi kalau kau jelek-jelekan aku, kuhabisi kau." Sebuah kalimat yang terdengar seperti gertakan di bawah pengaruh alkohol, tetapi ketika Budi ditemukan tewas di bawah tanah belakang rumahnya, kalimat itu menjadi pisau tajam yang mengiris kecurigaan para penyidik. Mereka memeriksa rekaman CCTV di sekitar warung tempat Herman biasa nongkrong. Benar saja, rekaman pada malam Budi menghilang menunjukkan Herman ada di sana hingga lewat tengah malam. Wajahnya memerah, duduk sambil mengumpat, tapi tidak pernah meninggalkan tempat itu. Kesaksian pelayan warung pun cocok. Satu anak panah kecurigaan patah dan berbelok ke arah lain. Orang kedua, Agus Setiawan, tetangga sebelah, memiliki motif yang tidak kalah kuat. Tahun lalu, Agus dan Budi pernah sampai ke balai desa karena batas tanah yang sempit. Budi memenangkan sengketa dan mempertahankan pagarnya. Sementara Agus menyimpan dendam, wajahnya selalu masam sejak saat itu. Suatu kali Agus pernah bergumam di depan gerbang, "Tanahku kau rampas, kubuat kau mati berdiri di halamanmu sendiri." Tapi ketika penyidik datang untuk menginterogasi, istri Agus dengan gemetar menepis. "Malam, Pak Budi hilang. Rumah kami terkunci rapat. Suami saya demam, terbaring di tempat tidur. Saya yang menyelimutinya. Seluruh kampung ini juga tahu." CCTV di depan toko kelontong juga tanpa sengaja mengonfirmasi. Tidak terlihat bayangan Agus berlalu lalang. Semua jalan seolah buntu. Orang yang punya dendam punya alibi. Orang yang punya utang mabuk berat di depan banyak saksi. Tim investigasi terdiam. Di benak masing-masing seolah bergema pertanyaan yang sama. Jika bukan orang luar, siapa lagi yang bisa masuk ke rumah, mengikat tangan, dan menyumpal mulut Budi tanpa meninggalkan satupun bekas congkelan? Sri masih duduk meringkuk di sudut, matanya merah karena menangis, tapi tatapannya seolah menyembunyikan sesuatu.
Setiap kali nama Herman Wijaya atau Agus Setiawan disebut, ia menyibakkan rambutnya dan menghindar dengan suara lemah. Pasti mereka pelakunya. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Tapi anehnya, setiap kata tidak tahu dari Sri justru semakin mengorek rasa penasaran para penyidik. Sebuah rumah yang terlalu rapi, seorang istri yang siap menunjuk orang lain yang punya dendam. Tapi, ia lupa satu hal, suaminya tidak mungkin mengikat dirinya sendiri, menjumpal mulutnya sendiri, lalu menggali lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Semua anak panah menunjuk keluar, hanya untuk patah begitu menyentuh kenyataan. Sementara, orang yang sedang menangis di ambang pintu itu seperti dinding bisu yang menutupi rahasia kelam yang tumbuh di balik matanya yang basah. Di malam yang sunyi itu, seseorang berbisik dengan suara serak. Siapa lagi yang harus dicari? Atau jangan-jangan di dalam rumah ini masih ada sesuatu yang belum terungkap? Dan itulah saat investigasi berbelok ke arah yang tak terduga, ketika semua tatapan mulai kembali tertuju pada sang istri yang tampak lembut, lemah, namun terlalu sempurna untuk dicurigai. Ketika anak panah yang mengarah keluar perlahan patah, tatapan tim investigasi terpaksa kembali ke rumah beratap genteng yang telah pudar warnanya. Kali ini mereka tidak mencari orang asing, melainkan memeriksa hal-hal yang paling tampak tidak berbahaya. Sudut gudang yang berdebu, kolong tempat tidur, laci lemari, tempat yang hanya penghuni rumah ini yang tahu setiap celah terkecilnya. Setelah berjam-jam mencari, tim pemeriksa tiba-tiba berhenti di gudang tua yang terletak di dekat kebun belakang. Tumpukan kayu bekas menumpuk lebih tinggi dari kepala orang dewasa. Seorang penyidik muda yang awalnya hanya ingin merapikan tumpukan itu, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di bawahnya. Dia membungkuk, menyingkap tumpukan itu, dan menyentuh sebuah kantong plastik hitam. Di dalamnya terasa lembab dan dingin, seolah sudah lama berada di sana. Ketika kantong itu dibuka, seluruh tim menahan napas, sepasang sarung tangan karet di luarnya, penuh noda lumpur, sementara bagian dalamnya berbercak merah kecoklatan yang sudah mengering. Tanpa perlu ahli pun semua paham, itu adalah darah. Dan bukan hanya itu adalah petunjuk pertama yang menghancurkan topeng yang sempurna. Hasil uji forensik datang malam itu juga. Darah di sarung tangan cocok dengan DNA Budi Santoso. Tapi yang membuat semua orang merinding adalah lapisan sel epitel yang tertinggal di bagian dalam. Rumah itu seakan menjadi lebih hening lagi. Sri, sang istri yang duduk meringkuk di sudut dapur, mendengar kabar ini, namun tetap mempertahankan tatapan matanya yang merah. Tangannya gemetar sambil berbisik, "Kenapa? Kenapa sarung tangan itu ditemukan? Saya tidak tahu apa-apa." Tapi mata tua kapten tim investigasi itu telah melihat sesuatu yang dilewatkan banyak orang. Rasa takut yang sesungguhnya biasanya tidak membuat seseorang terlalu lama bersikap tenang. Hanya mereka yang menyembunyikan rahasia besar yang membangun penampilan lemah yang sempurna untuk diri mereka sendiri. Seorang petugas forensik perlahan meletakkan foto sarung tangan itu di atas meja. Dia bertanya dengan lembut, "Ibu Sri, coba lihat baik-baik, benda ini disimpan di mana? Apakah ibu pernah memakainya?" Sri mengatupkan bibirnya. Sekejap keraguan melintas di sudut matanya, seperti retakan kecil pada cangkang yang tadinya tampak tanpa celah. Suaranya menjadi parau. Saya tidak ingat. Mungkin ada orang yang menaruhnya di sana. Saya sudah lama tidak membersihkan gudang." Di ruang kerja, penyidik mengetuk-ngetukkan pulpennya sambil mencatat setiap gerakan kecil Sri. Wanita kurus itu masih mempertahankan posisi tangannya yang terkatup di dada, masih menangis, masih mengeluh,
Tapi tak ada lagi yang percaya bahwa air mata itu tulus. Seorang penyidik muda di sampingnya berbisik, "Pak, saya yakin dialah yang menciptakan tirai ini untuk menepis semua kecurigaan." Seorang wanita lemah, tapi juga orang yang paling tahu di mana bisa menyembunyikan barang di rumah ini tanpa ada yang bisa menemukannya. Sang kapten mengangguk, matanya menunjukkan kelelahan. Topeng sesempurna apapun pasti akan retak, asal kita menekan di titik yang tepat. Malam itu, ketika semua orang telah pergi, lampu di dapur rumah Sri masih menyala redup, menyoroti wajah penuh air mata wanita janda itu. Dia tahu, sejak sarung tangan itu ditemukan, semua jalan keluar yang telah ia tutup rapat-rapat mulai retak. Sarung tangan yang ditemukan telah meretakkan topeng sempurna Sri. Tapi untuk menjatuhkan vonis, tim investigasi butuh penghubung yang lebih kuat. Dan secara mengejutkan, petunjuk itu muncul dari nama yang seolah sudah terkubur selamanya, Dewi Sartika, sepupu Sri. Catatan kependudukan Desa Sukamaju menyatakan Dewi meninggal lebih dari setahun yang lalu dalam sebuah kecelakaan lalu lintas di Tegal. Hujan deras, jalan licin, gadis muda itu disimpulkan meninggal karena kecelakaan tunggal. Beberapa baris tulisan menutup seluruh riwayat hidup seseorang. Tapi malam itu, di bawah cahaya lampu kuning yang menyinari berkas-berkas lama, seorang penyidik muda bergumam, "Kenapa DNA Dewi ada di dalam sarung tangan? Dia kan sudah meninggal." Seluruh tim terdiam, hanya terdengar suara kertas dibolak-balik. Pencarian data pun dimulai. Para penyidik menelusuri kembali setiap jejak. Dewi pernah menumpang di rumah Budi dan Sri selama hampir 3 bulan karena konflik keluarga. Suatu kali seorang tetangga melihat Dewi menangis, duduk meringkuk di halaman, matanya basah kuyup, seolah membawa keputusasaan yang mendalam. Tapi yang membuat semua orang merinding adalah cerita yang tak pernah diungkapkan secara terbuka. Dewi dan Budi dikabarkan punya hubungan gelap. Tak ada yang berani memastikan, tapi tak ada juga yang berani menyangkal. Seorang tetangga tua pernah menggelengkan kepala saat ditanya, "Soal rumah itu, saya tidak mau ikut campur. Kasihan si Dewi, dia naif dan lemah hati. Orang di rumah itu tahu, tapi siapa yang berani buka mulut?" Gosip samar itu menjadi semakin mengerikan ketika selembar laporan otopsi lama ditemukan. Luka di kepala Dewi disimpulkan akibat benturan keras saat jatuh dari motor. Tapi di jalan hari itu tidak ada bekas rem, motornya pun tidak rusak parah. Sebuah kematian yang terlalu ringan untuk sebuah benturan yang begitu keras. Penyidik itu bersandar, suaranya serak. Jika Dewi tidak mati karena kecelakaan, mungkinkah ada yang mendorongnya ke jurang kematian? Di tengah malam ketika pertanyaan itu berputar-putar, Sri masih duduk meringkuk di dapur yang gelap. Cahaya lampu kuning menyoroti wajahnya yang tirus. Dia diam 1000 bahasa, tapi dia sendiri tidak bisa menyembunyikan segalanya. Ketika penyidik meletakkan berkas lama di hadapannya, bertanya tentang masa-masa Dewi tinggal bersama mereka, Sri menggigit bibirnya. "Anak itu, dia tidak tahu diri. Sudah saya bilang, dia masih muda." Di bawah tatapan tajam polisi, Sri melontarkan kalimat yang terdengar pilu sekaligus mengerikan. "Kalau saja dia mau mendengarkan saya, dia tidak akan mati di tengah hujan malam itu." Seluruh ruangan hening seketika. Sebuah kalimat yang tak sengaja keluar itu seperti tetesan air terakhir yang membuat gelas tumpah. Tak ada yang bicara, tapi semua mengerti. Kecemburuan yang membara, rencana untuk membungkam mulut orang yang tahu rahasia. Dan dendam lama mengubah istri yang lembut menjadi binatang buas yang melindungi topengnya. Seseorang berbisik ke telinga rekannya, "Dia takut Dewi hidup,
karena jika Dewi buka mulut, semuanya akan hancur. Satu nyawa telah terkubur bersama hujan, seolah semua rahasia ikut terkubur, tapi arwah penasaran itu belum sempat tenang. Kini kematian Budi justru membangkitkan kembali hantu Dewi. Dua kematian, satu masa lalu, satu masa kini, tiba-tiba terhubung seperti dua mata rantai berkarat, mengikat erat wanita yang sedang meringkuk menangis itu. Di luar, angin laut berdesir menerpa pepohonan. Di dalam rumah sederhana yang lembab itu, semua jalan keluar semakin menyempit. Dan kali ini yang terkubur bukan hanya jasad sang suami, tapi juga pengakuan dosa dari seseorang yang mengubur hidup-hidup masa lalu dan masa depannya sendiri. Dari petunjuk sarung tangan berdarah, hantu Dewi, kini semua tanda tanya perlahan mengerucut pada nama Sri Lestari. Rumah sederhana yang tadinya sunyi, kini menjadi panggung drama di mana sutradaranya tak lain adalah sang istri yang tampak paling lemah dan malang. Tim investigasi memutuskan untuk memainkan kartu terakhir mereka, penggeledahan sekali lagi, lebih teliti, hingga ke setiap ubin dan setiap akar pohon. Di sudut kebun yang lembab di belakang rumah, di bawah rimbunnya pohon pisang, mereka secara tak terduga menemukan sebuah ponsel yang sudah hancur terkubur di bawah lapisan tanah. Kartu SIM-nya patah, tapi kartu memorinya masih utuh. Ketika data berhasil dipulihkan, kebenaran sesungguhnya terungkap. Pesan-pesan antara Sri dan Budi muncul di layar. Kata-kata ancaman bercampur dendam, kalimat-kalimat yang dingin. Sudah kubilang, kalau kau masih berhubungan dengannya, akan kubuat dia lenyap. Penyidik meletakkan ponsel itu di depan Sri. Suaranya pelan. Masih ada yang mau ibu katakan? Wanita itu masih menangis, air mata membanjir. Tangannya mencengkeram ujung bajunya. Sri gemetar, mulutnya terbata-bata. Saya tidak tahu, pasti ada yang menjebak saya difitnah. Tapi dinding ketenangan itu mulai retak ketika penyidik menyodorkan foto yang diambil dari CCTV seorang warga di dekat ujung gang. Gambarnya buram, tapi siluet seorang wanita yang menuntun sepeda motor keluar dari gerbang rumah pada pukul 9 malam saat Budi menghilang tidak mungkin salah. Ibu bilang Pak Budi pergi mengantar barang dan ibu di rumah semalaman. Lalu ibu pergi kemana dan melakukan apa dengan ponsel yang hancur ini? Pertanyaan itu menusuk langsung ke benak Sri seperti mata bor. Bahu kurusnya bergetar hebat. Air mata itu tiba-tiba menjadi sia-sia. Seorang petugas menghela napas panjang, perlahan mendorong segelas air ke depannya. Ibu Sri, Anda cerdas, tapi Anda lupa bahwa kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Sri tersungkur ke belakang sambil terisak. Semua celah yang tadinya tertutup rapat, kini serentak hancur berantakan. Dia menundukkan kepala, suaranya terputus-putus. Saya tidak mau begini. Saya hanya ingin rumah tangga ini damai. Saya takut orang-orang tahu masalah saya. Saya takut malu. Malam terakhir, ketika lampu ruang interogasi menyoroti wajah Tiru Sri, tak ada lagi yang mengenali sosok istri malang yang menangis terseduh-seduh di hari pertama penggalian jenazah. Riasan kelemahan telah luntur bersama air mata, hanya menyisakan mata yang cekung. Tatapannya kosong di antara pengakuan dosa yang seperti pisau mengiris harga dirinya yang compang-camping. Suaranya serak dan pecah berkeping-keping. Dia mengkhianati saya. Di belakang saya dia membawa si Dewi itu ke rumah. Saya sudah mencoba memaafkan. Saya diam demi rumah ini, tapi dia tidak pernah puas. Penyidik tidak memotong. Mereka membiarkan Sri melepaskan ikatan dendam yang telah ia kubur selama bertahun-tahun. Kalimat-kalimat yang keluar bergetar sekaligus tegas.
Seolah ia sedang meyakinkan dirinya sendiri bahwa kejahatannya adalah harga yang harus dibayar untuk mempertahankan ilusi sebuah keluarga yang utuh. Ketika si Dewi mati, dia menangis, dia memaki-maki saya. Mengancam akan memberitahu seluruh kampung bahwa sayalah yang mengusirnya ke jalan di malam hujan itu. Saya takut kehilangan muka, takut tidak punya apa-apa lagi, takut seumur hidup saya menjadi istri dan ibu, pada akhirnya harus menanggung malu. Setiap kata seolah mengetuk pintu hati nurani yang tertutup rapat. Seorang wanita yang seumur hidupnya hidup sabar, penurut dan tabah, pada akhirnya tega menjadi pembunuh untuk melindungi kehormatan yang rapuh seperti asap. Sri ambruk di atas meja, kedua tangannya gemetar, mulutnya berkomat kamit seolah sedang berbisik pada arwahnya sendiri. Malam itu, saya masukkan obat tidur ke dalam minumannya. Saya tahu dia tidak akan sempat bangun. Saya ikat tangannya, saya sumpal mulutnya. Saya tidak mau melihat darah. Saya tidak mau dia berteriak minta tolong. Saya hanya ingin semuanya sunyi, terkubur. Para penyidik yang sudah berpengalaman pun terdiam. Mereka sudah sering mendengar pengakuan dosa. Tapi cara seorang istri menceritakan malam ia mengubur hidup-hidup suaminya dengan suara yang masih lembut, tatapan yang masih basah, justru membuat orang lebih merinding daripada sebuah kesaksian yang dingin. Sri menangis, tapi tak ada lagi yang percaya air mata itu tak berdosa. Dia menangis untuk topeng kelembutannya yang telah terkoyak, untuk kebohongan yang ia percayai hingga detik terakhir. Seorang penyidik tua menyalakan rokok, suaranya berat. Anda berencana mengubur suami Anda di bawah tanah, mengubur juga cerita tentang Dewi, lalu hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Anda berencana memenjarakan hati nurani Anda sampai kapan? Sri mengangkat wajahnya, matanya yang merah sembab menjawab dengan lemah. Saya hanya ingin menjaga rumah ini, menjaga nama baik untuk saya, untuk anak-anak saya. Saya tidak mau orang merendahkan saya, tidak mau ada yang menunjuk wajah saya dan berkata perempuan tidak tahu malu. Pengakuan terakhir itu terdengar seperti tamparan bagi dirinya sendiri. Karena selama bertahun-tahun menyembunyikan rahasia, dialah yang telah memenjarakan dirinya di dalam neraka ketakutan, lebih takut pada bisik-bisik tetangga daripada hukum negara. Di dalam ruangan pengap itu, di luar, angin laut masih berputar di antara pepohonan. Sri terdiam, sementara para penyidik saling berpandangan, hati mereka seberat batu. Mereka tahu kejahatan bisa saja terkubur untuk sementara, tapi ketika kebenaran muncul ke permukaan seperti tunas tanaman, ia akan mengupas semua lapisan topeng yang dibangun dengan kebohongan dan darah. Malam itu, drama pun berakhir. Istri paling lembut di desa Sukamaju itu akhirnya melepaskan sendiri topeng penderitaannya, menampakkan wajah seorang pembunuh keji yang hanya karena dua kata, nama baik, rela mengubur hidup-hidup pria yang pernah menjadi suaminya. Kabar bahwa Sri Lestari membunuh suaminya, lalu dengan dingin mengikat dan menguburnya hidup-hidup di kebun belakang, menyebar secepat api di tengah musim kemarau. Gerbang kecil rumah beratap genteng itu kini dipenuhi orang-orang penasaran. Ada yang menangis, ada yang bergidik sambil berbisik kalimat yang tak berani diucapkan keras-keras. Seluruh warga desa Sukamaju, dari yang tua hingga yang muda, pernah percaya bahwa Sri adalah wanita paling sabar dan pekerja keras di daerah itu. Pagi-pagi, ia membawa dagangan sayurnya ke pasar. Malam hari, ia masih mengipasi api tungku untuk menyiapkan makan malam suaminya.
Citra seorang istri teladan yang dipuji tetangga kini berubah menjadi kejutan yang sulit diterima. Hari ketika polisi membawa Sri ke mobil tahanan, orang-orang bercerita bahwa hujan turun rintik-rintik. Hujan pertama musim itu membasahi halaman yang becek. Sri mengenakan daster bunga yang kusam, rambutnya yang acak-acakan menutupi separuh wajahnya. Beberapa wanita tua berkata dengan suara gemetar, "Sri, kok kamu tega? Sri, itu suamimu." Tapi ia tidak menjawab. Ia menunduk dan berjalan perlahan seperti orang yang kehabisan tenaga. Namun matanya masih memancarkan sesuatu yang dingin. Seolah ia tahu semua tangisan, semua kehormatan yang telah terkubur tidak ada artinya lagi. Seorang tetangga perempuan mencengkeram gerbang, matanya merah sambil berbisik. Ini yang paling menakutkan. Hidup bertetangga bertahun-tahun, dikira dekat, ternyata jauh. Dekat badan, jauh di hati. Di dapur yang tak lagi berasap, satu set cangkir teh yang retak masih tergeletak di atas nampan aluminium tua. Satu-satunya yang tersisa adalah bau lembab dari tanah kebun tempat Budi dikubur. Tempat yang juga mengubur kepercayaan rapuh bahwa orang baik tidak akan berbuat jahat. Para penyidik yang kembali ke kantor masing-masing membawa perenungan yang mendalam. Mereka telah menyaksikan berbagai macam pelaku, dari yang berdarah dingin, serakah, hingga pecandu narkoba. Tapi yang paling menakutkan justru adalah mereka yang menyembunyikan pisau di balik penampilan yang lembut. Karena bagi iblis berwujud manusia seperti itu, kepercayaan korban adalah tali pengikat yang paling kuat. Seorang polisi senior menyalakan rokok di halaman belakang, menggelengkan kepala, suaranya serak karena asap. Yang menakutkan bukanlah kematiannya, tapi bagaimana itu terjadi. Seorang pria dikubur hidup-hidup oleh istrinya sendiri. Itu yang paling menyakitkan. Kejutan itu mengubah Sukamaju dari desa pesisir yang tenang menjadi cerita yang terus diulang-ulang di pasar, di warung kopi, di tengah hujan. Sehingga tatapan setiap orang kini penuh curiga, saling bertemu pandang dengan keraguan. Apakah orang yang tidur di samping kita setiap malam benar-benar tidak berbahaya? Kasus ini akan ditutup dengan lembaran-lembaran hukum, tetapi gema yang ditinggalkannya adalah retakan yang tidak mudah diperbaiki. Karena tidak ada yang menyangka gerbang pagar biasa itu menyembunyikan lubang di tanah dan juga rahasia yang hanya berani ditelan oleh kegelapan malam. Ketika Sri menunduk mengakui kejahatannya, banyak orang masih belum bisa berhenti terkejut. Mengapa seorang wanita yang seumur hidupnya tidak pernah meninggikan suara pada siapapun bisa bertindak begitu kejam? Tapi jawabannya sebenarnya terletak pada ketakutannya sendiri untuk diseret ke hadapan publik. Kehormatan rapuh yang telah diajarkan turun-temurun kepada para wanita di desa itu untuk dijaga dengan segala cara. Di Sukamaju dan banyak desa lainnya, orang percaya bahwa aib keluarga adalah hal terburuk, dan wanita paling bodoh adalah yang membiarkan dirinya menjadi bahan gunjingan. Karena itu, ketika Sri tahu Budi berselingkuh dengan Dewi, ia tidak berani membuat keributan. Ia takut kehilangan suami, tapi lebih takut lagi kehilangan muka. Lalu, ketika Dewi meninggal secara tiba-tiba, ketakutan itu berlapis-lapis. Jika seluruh desa tahu ia telah mengancam dan mengusir sepupunya di malam hujan, cap jahat akan melekat padanya seumur hidup, dan yang terburuk, anak-anak dan cucu-cucunya akan ikut menanggung malu. Seorang penyidik pernah bertanya padanya dengan suara pelan di tengah malam. Anda membunuh suami Anda karena uang, karena dendam, atau karena cinta? Sri tertawa kering, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri.
Bukan, saya membunuh karena takut kehilangan muka. Takut orang tahu saya pernah membiarkan suami saya berselingkuh dengan sepupu saya. Takut orang merendahkan saya. Takut sekali. Siapapun yang mendengar kalimat itu terdiam, karena esensi dari keheningan di desa ini seringkali bukan karena orang lemah, tetapi karena semua orang memikul beban kehormatan di pundak mereka. Rapuh seperti kertas, sekali robek, hancurlah seluruh keluarga. Akhirnya kasus ini ditutup, gerbang rumah tua itu pun akan berdebu. Yang meninggal dimakamkan kembali dengan layak, dan pelaku harus membayar perbuatannya di depan hakim. Tapi yang tersisa di Sukamaju bukan hanya cerita mengerikan tentang seorang istri yang mengubur suaminya hidup-hidup, melainkan pelajaran pahit tentang kepercayaan yang salah tempat. Semua orang bertanya, mengapa Budi tidak waspada? Mengapa ia begitu percaya pada istrinya yang lembut? Tapi coba tanyakan, berapa banyak dari kita yang waspada terhadap orang yang tidur di samping kita? Berapa banyak yang percaya bahwa rumah yang tampak damai justru menjadi tempat persembunyian bahaya terbesar? Melalui cerita ini, kita melihat sebuah kebenaran yang tidak mudah ditelan. kejahatan tidak selalu muncul di kegelapan malam, tidak selalu meninggalkan jejak pisau atau darah. Terkadang ia tumbuh dalam keheningan, bersemi dalam kecemburuan, gengsi, dan ketakutan kehilangan muka. Dan kematian tidak datang dari tikaman tiba-tiba, melainkan dari kepercayaan buta, dari keheningan yang berkepanjangan, dari hal-hal yang tidak pernah kita duga dan mungkin tidak akan pernah kita duga. Seorang kakek di desa itu memandangi gerbang yang tertutup rapat dan tanpa sadar mengucapkan kalimat yang membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Manusia hidup berdekatan, tapi siapa yang tahu seberapa jauh hati mereka? Pada akhirnya, hal terpenting dari tragedi ini bukanlah untuk saling mencurigai, tetapi untuk mengingatkan kita satu hal. Jangan biarkan hal-hal buruk, konflik, dan rahasia beracun terkubur terlalu lama. Keheningan tidak menyelesaikan dendam. Ia hanya mendorong segalanya ke akhir yang lebih kejam. Belajarlah untuk menghadapi kebenaran, menghadapi luka, dan menghadapi diri sendiri. Karena kejahatan bisa saja terkubur di bawah tanah, tetapi kebenaran seperti tunas tanaman, cepat atau lambat akan muncul ke permukaan di bawah cahaya. Dan saat itu tiba, tidak ada topeng yang cukup rapat untuk menyembunyikan kegelapan di dalam hati setiap orang. Teman-teman nonton dari kota mana saja nih? Coba absen di kolom komentar ya. Gimana menurut kalian cerita kali ini? Aku penasaran banget sama pendapat kalian, jadi jangan ragu untuk tulis apa yang kalian rasakan. Apapun itu, aku doakan semoga teman-teman semua selalu sehat, aman, dan damai dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Oh iya, kalau di antara kalian ada yang punya pengalaman atau cerita menarik yang ingin dibagikan, yuk ceritakan juga di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa menjadi inspirasi untuk kita semua.